Pak Jokowi itu nggak punya rasa untuk menyerakahi jabatan lah. Betul. Orangnya kan kita tahu, tawadu. Ya saya sampai sekarang masih menganggap beliau lah satu-satunya negarawan yang bisa menjadi contoh gitu. Jadi nggak usah takut sama dia nggak geragas orangnya. Untuk menghilangkan korupsi itu tidak serta-merta bisa dilakukan dalam 1-2 tahun atau 5 tahun atau satu periode jabatan presiden, karena di Cina saja yang model tembak kepala pun itu masih ada orang korupsi gitu. Tapi paling tidak kalau kita mau niat punya rem gitu untuk memperkecil itu, ya salah satunya undang-undang perampasan aset itu harus disahkan. Jangan cuma dibicarakan terus sudah 2 tahun, belum lagi zaman Pak Jokowi 10 tahun. Ya, cuma ya memang kita tahu karena orang-orang yang membuat itu juga terlibat di situ kan gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Saya kemarin dibicara sama kawan-kawan, selama undang-undang partai nggak berubah, ya memang kondisinya akan seperti ini. Saya dapat bisikan, nanti konon tanggal 1 Agustus itu ada kejutan besar gitu. Kejutannya itu yang menyangkut kabinet gitu, seperti itu. Ada penggantian dan sebagainya, katanya seperti itu. Tapi sekali lagi ya Mas Budius, kalau penggantian itu cuma mengakomodir kepentingan kawan-kawan dan orang dekat, itu percuma kalau skillnya nggak ada. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Penonton Ruang Konsensus, hari ini saya narsum saya ada di luar kota. Biasanya sih kalau di Jakarta, beliau pasti menyempatkan diri untuk datang ke studio kami di Pejaten. Saya sudah bersama dengan seorang aktivis penggiat media sosial, ya, senior kita, Pak Iyas Subiakto. Apa kabar Pak Iyas? Sehat Pak? Salam, sehat-sehat, aman. Santai. Santai ya. Lagi apa nih? Lagi ngikutin ya, agak panas dingin lah ya. Panas dingin. Sekarang memang pemerintah kita ini agak panas dingin Pak. Khususnya setelah kasus ada batangan emas, ada 450 miliar dolar dalam bentuk US dollar dan dolar Singapura yang katanya itu punya Pak Febri. Nah Pak Iyas, sebelum kita bicara tentang seperti apa sih kasus Pak Jampitsus ini atau mantan Jampitsus ini, saya ingin pandangan Pak Iyas. Hampir 2 tahun pemerintah kita ini berjalan, ya kan? Apakah menurut Pak Iyas selama 2 tahun itu kan cukup signifikan Pak ya secara waktu bekerja, artinya harusnya sudah ada hal-hal yang positif yang dirasakan oleh masyarakat atas apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini. Nah, kita melihat sekarang justru banyak sekali hal-hal yang sepertinya selalu menjadi blunder. Terlihat juga sampai sekarang indeks dolar terhadap rupiah kita masih, bahkan kemarin juga sempat menyentuh 18.000 lagi. Ya, konon katanya indeks harga saham sudah membaik. Ya. Nah, karena itu Pak Iyas sebagai salah seorang penggiat media sosial yang mungkin lebih objektif, bagaimana asesmen Pak Iyas selama 2 tahun pemerintah ini bekerja? Oke, gini Mas Budius, kalau saya ngelihatnya gini, yang kalau rencananya kan bagus-bagus kan, dari mulai MBG, SPPG, terus pemberantasan korupsi, segala macam lah. Kita kesampingkan saja, ya, kita kesampingkan yang soal genteng segala macam itu memang letupan-letupan gayanya Pak Prabowo. Jadi kapan ingat ya di situ ngomong. Tapi setiap program itu tentunya kan harus ada hasil gitu kan. Jadi kalau kita lihat sampai sekarang yang 3 bulan lagi menyentuh 24 Oktober ya, pada saat dilantik itu, hasilnya itu ya belum kelihatan kalau menurut saya. MBG kita tahu begitu banyak dikomentari orang, sampai hari ini pun sudah makin meningkat, karena terakhir saya terima video dari siapa itu yang aktivis perempuan. Bagus ya, jadi MBG itu sebuah pengkhianatan tentang pendidikan gitu kan.
karena ditarik dari budget dan sebagainya. Terus SPPG, kalau SPPG kan yang ramai sekarang itu karena yang dilakukan oleh TNI, pembangunannya di mana-mana, di depan kuburan, di gunung, di sawah, di mana-mana, dan budgetnya juga konon katanya dipotong separuh gitu kan. Nah, ini kita tidak pernah lihat auditnya, tapi suara itu begitu deras di masyarakat. Dan itu pelaku-pelakunya, jadi video dan sebagainya, suara-suara rekaman dan sebagainya. Ini harusnya akan menjadi koreksi, menjadi antisipasi, menjadi apapun yang sifatnya membangun. Jadi jangan denial terhadap kritik kan gitu kan. Yang saya lihat itu, jadi kalau dibilang hasil ya nggak kelihatan. Menurut saya nggak kelihatan. Karena MBG berantakan, duitnya keluyuran kemana-mana, dadan yang dicokot, tapi sekarang juga nggak tahu dadan ada di mana sekarang gitu. Kan ini bukan masalah dia diambil atau tidak diambil sebagai koruptor. Tapi dari awal saya sudah katakan, program yang dilakukan Pak Prabowo tidak pernah ada mapping yang jelas dan tidak punya trial project. Kan di mana-mana kan harusnya ada pilot project. Jadi kalau salah dalam skala kecil, itu langsung dibetulinnya gampang gitu. Tapi dari awal memang saya katakan karena ini bukan program sebenarnya, ini project. Proyek sama program beda Mas Budius, ya kan? Kalau program itu landscape-nya jelas, clusteringnya jelas, tanda targetnya jelas. Tapi kalau dia proyek, ya namanya proyek, ya siapa yang ngerjain, siapa yang dapat duit. MBG itu kalau kita kalkulasi, yang sampai menjadi makanan ke anak-anak, itu cuma 44,6%. Sisanya itu 56%-nya itu dinikmati oleh pengusaha. Jadi uang 335 triliun itu ya habis 56%-nya ke pengusaha. Terus ini program apa kalau dibilang ini bisa membuat nutrisi anak-anak kita lebih baik dan sebagainya. Nggak karu-karuan. Wong cucu saya jadi kirimin MBG, saya ya bukan apa. Masa sekelas saya ekonominya di atas rata-rata dikasih MBG, ya bukan saya sombong, tapi saya nggak ya anak saya, cucu saya ya teratur makanya gitu. Nah SPPG kita tahu sampai sekarang itu sudah dilihat orang kok. Kawan saya bilang itu di atas 90% pasti bubar, dia bilang gitu. Jadi kemarin kita diskusi tentang itu, nggak ada konsepnya. Jadi kalau cuma mau ngimbangin Indomaret, Alfamaret, Modern Store, yang dijual itu kan barang-barangnya industri yang mereka juga gitu kan. Ada Wing, ada Indofood, ada yang lain-lain. Dan ngapain lu buka gerai kalau tidak bisa mengakomodir kepentingan petani gitu. Ya tapi susah kita ngomong ya, karena Pak Prabowo ini kan dikritik marah. Setiap dikritik kita diusir gitu. Jadi satu-satunya rakyat yang diusir presiden itu kan Indonesia ini kan gitu. Dibilang Indonesia gelap, kita diusir. Apalagi ekonomi suram, kita diusir. Kemarin beras mahal, kita disuruh nanam padi sendiri gitu kan. Jadi reaksinya itu selalu selalu tidak memberi contoh sebagai pemimpin, kalau saya pikir seperti itu. Jadi, kok kesannya itu jadi jadi musuhan sama kita gitu kan. Itu menurut saya Mas Budius ya. Pemerintahan ini kan bekerja untuk satu periode itu kan 5 tahun ya Pak Iyas. Ya. Ini sudah mau memasuki 2 tahun penuh pada tanggal 24 Oktober nanti. Kalau tadi Pak Iyas mengatakan belum ada yang konkret yang bisa dirasakan oleh masyarakat dari pelantikan 24 Oktober 2024 hingga hari ini. Saya pikir itu cukup mengkhawatirkan ya kalau rakyat sendiri yang direpresentasikan oleh kita sebagai bagian dari masyarakat sipil ya, bahwa belum ada yang konkret yang dirasakan oleh rakyat kerja-kerja pemerintah ini. Apakah itu tidak berlebihan penilaian Pak Iyas? Saya ya terserah, tapi itu pandangan saya. Dan saya selalu kalau ngomong pakai data Mas Budius. Dan saya sejak awal Pak Prabowo dicalonkan, saya juga menjaga ini itu dari akar rumput. Karena saya sini kan bergaul dengan supir saya sendiri, dengan supir taksi yang setiap ke Jakarta saya tanya sama supir taksi tentang pemerintah dan sebagainya, jawabnya nggak ada yang bagus. Kalau supir saya kebetulan tinggal di kampung di belakang rumah saya, ya mereka membawa nama orang kampung.
itu jeblok sekarang semuanya. Jadi olok-olokan, jadi ketawaan, jadi candaan gitu. Itu kan sebenarnya kita prihatin juga. Saya sebagai pendukung Pak Prabowo juga saya ya apa ya gelo saya sebenarnya gitu. Tapi kan ini nggak bisa kita yang ngerubah gitu. Yang ngerubah ya Pak Prabowo gitu. Tapi kalau beliau dilingkari oleh orang-orang yang tidak bisa ngasih masukan, terus semuanya dianggap baik. Oh, kemarin ada loh petani kita katanya liburan ke luar negeri. Petani yang mana gitu kan? Itu siapa yang ngasih kabar itu sama Pak Prabowo? Petani Atambua naik sepeda ke Timur Leste ya mungkin itu ya gitu. Tapi kalau petani kita yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur kemana gitu? Jadi banyak hal yang sebenarnya disayangkan karena tidak dapat informasi yang benar. Ya bottleneck-nya itu ya mungkin ada di sekeliling Pak Prabowo sendiri. Terlepas dari Mas Budius bilang saya bilang itu eh, tidak berlebihan atau berlebihan mengatakan ini tidak berhasil sama sekali ya. Kan ada angka 1 sampai 10 pokoknya ya. Pak Kalau S kasih angka berapa? 3 aja. Pak, kalau 3 itu nggak lulus Pak, merah itu Pak. Ya memang, makanya ya dia nggak lulus 3 kan. Nah, kalau kita Karena lihat dari rentang waktu yang 5 tahun itu, tahun depan itu kan sudah 2027. Nah, ya berarti kalau biasanya Pak, karena ini adalah periode pertama, biasanya baik presiden maupun anggota kabinetnya yang rata-rata adalah para ketua umum partai, mereka pasti sibuk melakukan konsolidasi untuk persiapan pemilu, kan begitu. Nah, ya bagaimana mereka bisa memperbaiki kekurangan yang 2 tahun ini ketika 2027 besok atau tahun depan, ya seluruh menteri yang sebagian besar ada di koalisi Pak Prabowo ini bisa mengejar ketertinggalan untuk benar-benar berprestasi kepada rakyat. ya kan gini Mas Bodi, saya sih bukan orang politik, tapi kan kita ini ngamati perilaku mereka. Ini juga saya bilang kemarin di video saya sebelumnya. Saya ini kan generasi yang ketemu sama 7 presiden ya. Sama Soekarno saya cuma dengar waktu meninggal aja. 21 Juni itu kan. Nah, 7 presiden ini dari Soeharto sampai Pak Prabowo. Saya lihat presiden yang paling lucu nih ya Pak Prabowo ini. Konsepnya nggak jelas, persiapannya nggak jelas, buat kabinet asal-asalan. Ya kan, comot sana, comot sini. Kan sudah banyak dikomentari orang. Nanti jabatan double-double. Ada wamen, ada komisaris, dan sebagainya. Jadi seolah-olah kok semuanya mau dibagi-bagi dengan kesenangan-kesenangan. Kalau kapasitasnya memang tidak ada, mana bisa dia membuat prestasi. Jadi seperti di militer ya, saya kemarin ngobrol dengan salah satu kawan saya ya, kebetulan jenderal ya. Dia bilang meritokrasi di TNI itu sudah rusak sekarang gitu. Karena jenjang karir itu sudah makin nggak jelas. Jadi mana yang suka dicopot taruh ke atas dan sebagainya. Sama dengan Teddy dan sebagainya itu kan contoh-contoh sebenarnya. Nah ini yang kayak gini kalau dia dipegang seorang pemimpin, karena pemimpin itu kan leader kan, bukan mandor dia. Kalau mandor marah mukul kan gitu. Tapi kalau leader kan ngasih sesuatu yang punya nilai untuk mengupgrade orang yang dianggap kurang atau masih perlu dinaikkan skillnya kan gitu kan. Ya. Nah kalau sekarang kita lihat di Indonesia ini kan kalau kita belajar di Mas Budius ya, kalau perusahaan itu kan ada sistem, ada skill, ada attitude kan gitu. 3 kerangka itu kan. Itu punya skill, punya sistem, attitude-nya bobrok nggak bisa. Ya kan, attitude-nya bagus, sistemnya bagus, skill-nya nggak ada, nggak bisa. Begitu juga kalau attitude-nya bagus, sistemnya ada, skill-nya nggak ada. Ya sekarang ini sistemnya nggak ada, skill-nya juga tidak ada, attitude-nya juga kacau gitu kan. Secara moral, akhlak semua ditabrak nggak karu-karuan sekarang ini. Jadi hampir pejabat ini sudah menjadi hampir di titik nadir sekarang. Kalau saya ini orang di akar rumput, Mas Budius. Jadi bagaimana kita bisa merasakan bagaimana pandangan rakyat ini, gitu. Jadi kalau sekarang saya katakan Pak Prabowo, pemilihan presiden sekarang ini ya, yang sekarang ini kita pemilihan lagi gitu, dapat 20% Pak Prabowo itu udah syukur gitu. Nah, itu gambarannya Mas Budius. Jadi begitu parahnya
di bawah ini. Jadi Jadi kalau jangan misalnya mereka ada petentang-petentang. pertanyaan survei, siapa yang akan Anda Nah, pilih kalau Pilpres hari ini? Perkiraan Pak Iyas hanya 20% yang akan memilih kembali 20% Pak milih Prabowo. Prabowo. Wah, turun jauh itu, Pak. Oh iya, memang kan yang ditolong berapa persen, yang dia sendiri berapa persen. Kalau sekarang Prabowo sendiri sebagai individu yang tampil sekarang sebagai presiden dengan gaya seperti ini, ya hancur, pasti hancur. Sudah sekarang seperti itu. Dan ini kenyataan, nggak usah ditutup-tutupi. Jadi nggak bisa ini di cover dengan pidato, dengan teriak-teriak, hai koruptor-koruptor, hai orang-orang yang tidak suka dengan pemerintah. Bukan itu masalahnya. Lu punya program jalan nggak? Gitu. Ya kan? MBG itu kan merusak tatanan ekonomi bawah sebenarnya. Siapa yang bilang itu UMKM bisa dapat dari situ? Ya kan? Siapa yang ya? Tukang sayur berantakan, tukang telur berantakan, yang masak berantakan, terus apa yang mau diambil? Jadi saya pikir itu Mas Budius. Nah, kalau Ya. tadi yang saya sampaikan ke Pak Iyas, masih ada 1 tahun untuk mengejar tahun 2027 maksudnya. Masih ada 1 tahun bagi pemerintahan Pak Prabowo untuk mengejar ketertinggalan yang 2 tahun berjalan ini, Pak Iyas. Sementara tahun 2027 itu perkiraan saya itu sudah masuk ke awal tahun politik. Puncaknya dari tahun politik itu kan dari awal 2028. Tetapi karena memang sebagian besar ya anggota koalisinya Pak Prabowo itu adalah para ketum partai, tentu konsentrasi mereka terpecah, Pak Iyas. Sementara yang 2 tahun ini aja miskin prestasi, bagaimana 2027 pasti mereka juga akan terpecah antara memikirkan tugas-tugas mereka sebagai pejabat negara dengan tugas-tugas yang jelas, target-target yang jelas. Di sisi lain mereka juga mempersiapkan bagaimana partai mereka kembali juga mendapatkan kursi yang berlimpah, ya kan begitu, Pak Iyas? Iya, jadi ini pertanyaan bagus Mas Budius, karena gini ya, saya tidak menghitung ke sana kemarin, saya pikir sisanya tinggal 3 tahun, tapi benar, jadi kalau sekarang koalisi 83% itu kan ketua-ketua partai banyak di situ, pasti Ya. mereka konsentrasinya untuk membesarkan, mempertahankan partainya kan gitu. Betul. Sementara mereka dibebani sebagai anggota kabinet juga. Nah kalau itu pertanyaannya, itu kita hopeless sebenarnya. Tinggal 1 tahun ini mau nata apa, wong 2 tahun aja berantakan gitu kan. Jadi tidak ada harapan lagi ya bukan tidak ada, tapi perlu mukjizat yang sangat tinggi. Perlu mukjizat. Jadi itu perlu crash program. Jadi harus ada crash program dalam 1 tahun terakhir. Kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Pak Prabowo dan dieksekusi secara nyata gitu kan? Kalau di atas kertas kan semuanya mau gini begitu, listrik mau jualan ke Singapura dan sebagainya. Uang batu bara kita aja kurang, gimana mau jalan kan gitu. Jadi selalu kayak gitu. Jadi landasannya selalu tidak kuat, tapi mereka bicara soal program gitu. Semuanya hampir tidak ada. Ngomongin apa sekarang dari mulai awal? Rumah rakyat dan sebagainya. Mana sekarang? Yang nongol apa sekarang? Batu bara itu ngeri Mas Budius, karena RKAB dipotong tanpa memperhitungkan kebutuhan. Kan garnya sekarang itu kan gar rendah batu bara kita. Ya kan? Itu salah satu untuk PLN. Itu satu perusahaan BUMN yang saya pikir utangnya 715 triliun, ruginya tiap bulan 150 tahun 86 miliar. Jadi pertanyaan tadi yang tinggal 1 tahun 2027 itu ya itu tadi butuh apa ya? Dalam kerja 1 tahun itu kalau di pemerintahan apa yang bisa dikejar? Saya nggak tahu secara fisik itu apa yang bisa dikejar. Cuma kalau mau dari kemarin itu sebenarnya membuat ngadem-ngademin masyarakat ini, ya sahkan aja undang-undang perampasan aset koruptor itu. Jangan yang kayak sekarang kan gitu. Yang ngejar-ngejar koruptor nggak tahu dia koruptor juga ternyata kan gitu. Nah, Pak Iyas, Gitu, kita masih ingat kenapa kemarin itu pada saat Pilpres 2024 ya, kita sebagian besar relawan Pak Jokowi itu benar-benar mendukung pasangan Prabowo Gibran.
Karena konsep yang ditawarkan kepada publik di samping karena ada faktor Gibran sebagai representasi kehadiran Pak Jokowi di sana adalah konsep keberlanjutan. Keberlanjutan dalam arti pekerjaan-pekerjaan yang masih belum selesai di era Pak Jokowi dan arah kebijakan pembangunan menuju Indonesia Emas yang sudah dirintis oleh Pak Jokowi akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru, kan begitu. Nah, apakah program keberlanjutan itu selama 2 tahun ini menurut Pak Iyas jalan atau justru sama sekali tidak ada sebenarnya konsep keberlanjutan itu? Sebenarnya mungkin jalan ya, tapi agak terganggu dia Mas Budius. Kita tahu ya Pak Jokowi membuat konsep yang begitu luar biasa di eranya dia itu pemerataan pembangunan. Saya ingat Januari 2015 beliau sudah di Papua ngurusin pemerataan harga BBM yang sama seluruh Indonesia itu BBM kan. Terus apalagi bendungan-bendungan kan di zaman Pak Jokowi dibangun bendungan 61 di sebelumnya kan nggak ada. Nah, hilirisasi dan sebagainya itu sebenarnya yang diletakkan Pak Jokowi repondasi itu kan harusnya tinggal ngisi dia. Tinggal diisi apa isinya gitu. Hilirisasi itu mau dibetulin seperti apa. Tapi kan sekarang tidak. Itu baru saya dengar kemarin ada 21 hari perusahaan nikel terbesar yang di Morowali sudah dibongkar sama Cina gitu. Karena nggak dapat pasokan nikel gitu kan. Karena nikelnya kan RKAB-nya dipotong juga gitu. Ini kan sebenarnya bukan soal sumber daya alam yang harus diirit terus dipotong RKAB. Bukan itu masalahnya. Bagaimana mengelola RKAB itu supaya efisien dan efektif kan gitu kan. Kemarin seperti mau jualan satu pintu, komoditi dan sebagainya. Sebenarnya ya tidak salah karena itu mengurangi atau menghilangkan transfer pricing dan under invoicing kan itu kan. Ya. Ya, itu kan sudah lama sebenarnya udah puluhan tahun karena kan pengusaha ini bekerja untuk kerjaan yang jorok itu kan nggak sendiri dia. Karena ada pejabat juga di dalamnya, pemangku kepentingan dan sebagainya, pembuat undang-undang. Kan terlibat semua. Emang pengusaha buat itu nggak tahu. Pajak nggak tahu. Bea cukai nggak tahu. Uang mereka buktinya ketangkep juga mereka yang kaya-kaya dari mana gitu kan. Nah, jadi kalau balik lagi pertanyaan Pak Mas Budius tadi, ada yang jalan tapi jadi tidak optimal. Apalagi Pak Prabowo kan membelokkan menjadi MBG dan SPPG KDMP menjadi KDMP. Program unggulannya beliau gitu kan. Nah, padahal ini kajiannya juga tidak ada gitu. Kalau koperasi itu kan sudah dibandingkan dengan koperasinya Pak Harto dulu. KUD kan waktu itu. KUD itu bekasnya aja sudah tidak ada sekarang. Karena koperasi itu kan harus bottom up dia kan Mas Budius. Ya. Sekarang kalau itu dibilang koperasi, KDMP itu koperasi apa? Iya. Model apa itu? Karena konsepnya sangat top down ya kan? Top down itu. Terus anggotanya nggak jelas siapa yang image di situ. Uang dana desa dipotongin dan sebagainya. Jadi amburadul semua. Jadi konsep berkelanjutan kenapa kita milih Pak Prabowo ya karena memang harapannya berkelanjutan. Bukan penggantian kan gitu. Betul. Nah ini sekarang yang kita terima penggantian presiden ini. Jadi Pak Jokowi di cut off, udah gitu diganti yang baru dengan konsep baru. Ini yang kita terima ini kan konsep baru ini sebenarnya gitu. Hampir 80% mungkin konsep baru. Saya jadi, menduga Pak Iyas, kalau tadi kemudian Pak Iyas mengatakan ini sudah pergantian, bukan lagi keberlanjutan. Saya menduganya begini. Kenapa kemudian tidak lagi menjadi konsepnya berkelanjutan? Karena Pak Prabowo mungkin dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya, Pak Iyas, ya kan? Yang ingin mengingatkan seolah-olah jangan Pak Presiden Prabowo menjadi bayangan terus dari Pak Jokowi. Padahal kan nggak ada salahnya disebut sebagai bayangan karena yang namanya keberlanjutan kan berarti ada continuity. Ya wajar dong kalau terus misalnya dalam koordinasi atau berkonsultasi dengan Pak Jokowi, ya toh salahnya di mana kalau Pak Prabowo sebagai presiden yang melanjutkan?
program-program dari pemerintahan sebelumnya untuk berkonsultasi kepada Pak Jokowi. Bahkan saya pernah di awal tahun saya mengusulkan kepada Pak Prabowo karena kursi ketua One Team Press itu kosong, ya kan? Saya justru mendorong Pak Presiden mengangkat Pak Jokowi sebagai ketua One Team Press supaya konsep keberlanjutan itu benar-benar jalan. Tetapi karena ada bisikan-bisikan itu tidak dieksekusi oleh Pak Prabowo. Menurut Pak Iyas, apakah karena hal-hal seperti ini yang menyebabkan Pak Prabowo tuh nggak fokus dalam menunaikan janji-janji kampanyenya, yaitu keberlanjutan, bahwa ini adalah bagian dari cara pemerintah ya dalam satu paket besar menuju Indonesia Emas 2045 seperti yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Ya, saya pikir itu jelas kok. Semua di masyarakat ini sudah tahu kok. Di dalam istana itu kan ada coupling-coupling juga gitu kan secara politik. Bagaimana Dasko bersinggungan dengan Sapri Samsudin, terus siapa lagi? Pokoknya di situ itu ada pembisik-pembisik, ada orang yang tidak suka dengan Jokowi dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat ini kepentingannya cuma kepentingan kelompok. Makanya sebenarnya yang mau berpikir untuk kepentingan negara ini tinggal berapa gelintir saja gitu. Jadi hampir punah gitu kan. Kalau ini yang kita terjadi dan kita lihat sekarang, ini ya membahayakan Indonesia memang gitu. Negarawannya kan hampir tidak ada nih, kekuasaan fokusnya gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi Mas Budius itu sudah kebaca dengan kasusnya Febri saja sudah kebaca. Siapa yang bermain di situ, siapa yang rapat di situ, ini jadi dari tersangka jadi saksi, tersangka lagi, sampai hari ini orangnya nggak entah kemana, itu kan sudah kepentingan-kepentingan semua sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau balik ke berlanjutan itu, sebenarnya tadi ada satu poin yang sebenarnya orang selalu lupa Mas Budius. Orang selalu malu kalau itu melanjutkan program yang sebelumnya. Padahal negara ini zaman Soeharto punya GBHN, ya kan, ada Repelita. Terus sekarang itu kan sebenarnya ada RKJP ya, rencana kerja jangka panjang. Itu sebenarnya ada berapa pilar yang harus dipertahankan di situ yang tidak boleh dirubah karena itu harus dibuat untuk 25 sampai 50 tahun. Saya nggak tahu itu yang sekarang program seperti itu yang mana gitu. Apakah pendidikan, apakah itu sumber daya alam yang harus dipegang lebih ketat dan sebagainya. Itu harusnya kan mereka-mereka yang ada di dalam sebagai orang-orang pinter itu ya duduk bareng. Tapi kalau Pak Prabowo nggak mau ngajak duduk ya bagaimana? Jadi orang-orang itu malah sekarang kan banyak di podcast kan gitu kan. Ini kan harusnya bisa dikumpuli, didudukkan dengan benar. Nggak usah malu Pak Prabowo itu, nggak usah merasa digurui. Nggak usah merasa direndahkan, nggak usah juga merasa terlalu pinter gitu. Karena kalau kepedean sendiri akhirnya kayak gini gitu kan. Jadi ya sangat disayangkan ya Pak Iyas karena momentum yang didapatkan oleh Pak Prabowo pada saat peralihan kekuasaan 2 tahun lalu itu sebenarnya momentum yang sangat bagus. Nah, memang kesan Pak Prabowo ini karena bisikan-bisikan orang di sekitarnya, ada kesan seolah-olah ngapain Bapak merasa tergantung dengan Pak Jokowi terus, seolah-olah begitu. Padahal faktanya memang kita rasakan ketika tidak ada lagi koordinasi, tidak ada lagi atau jarang sekali berkomunikasi dengan Pak Jokowi sehingga Pak Prabowo sekarang sudah benar-benar banyak sekali menghadapi problem-problem di pemerintahan yang saya pikir rakyat sudah melihatkan bentuk ketidaksukaannya kepada langkah-langkah yang diambil oleh presiden gitu. Terlepas dari persoalan-persoalan yang terjadi, misalnya Pak Jokowi dikuyok-kuyok terus dengan isu-isu seperti kasus ijazah palsu, tapi kan substansinya adalah pemerintahan ini adalah keberlanjutan. Konsep keberlanjutan ini yang menurut saya sekarang hilang kalau menurut saya Pak Iyas. Iya, ya memang karena yang Mas Budius selalu sampaikan ya. Sekarang diskursusnya kan sudah tidak ada lagi. Ya kan? Apa mereka tidak ngerti diskursus itu apa? Untuk membuat satu mitigasi program itu kan harus ada diskursus gitu kan.
Nah, itu kan base-nya harus diambil dari program yang pernah ada. Nggak bisa dia loncat sendiri, nggak bisa. Mau nyambung jalan tol kan harus ada tol yang lama kan gitu kan. Betul? Iya, mana bisa nyambung kalau nggak ada yang lama. Nah, penyakitnya kita ini gengsinya terlalu tinggi. Terus orang bilang ngapain ikut Pak Jokowi dan sebagainya. Pertanyaannya, kalau yang itu diletakkan Pak Jokowi sebagai fondasi yang bagus buat sebuah negara, apa itu salah gitu? Wah, saya bilang dinasti itu pun kalau itu baik ya harus dipertahankan. Kan begitu. Cina itu punya 5.500 sampai 6.000 tahun itu dinasti. Nah sekarang umpamanya dinasti, oke, kemarin dinastinya Bu Megawati ya kalau memang yang nyambung Puan ya nggak nyambung, nggak kuat gitu. Dinastinya siapa? Kalau sekarang dinastinya Pak Jokowi ada Gibran, saya pikir kalau Gibran kuat ya kenapa nggak nyambung? Iya kan? Nanti siapa lagi? Sampai Yan Etes juga nggak apa-apa kalau itu baik buat negara kan kita nggak peduli itu. Siapa yang jadi presiden, pokoknya Indonesia ini baik kan gitu kan. Bukan soal itu anak Jokowi, bukan anak Jokowi atau tidak anak Jokowi. Kan bukan itu. Jadi selalu sambungan itu dipaksa diputus supaya kesannya tidak seperti nebeng orang yang sebelumnya. Salah berpikir seperti itu saya pikir. Ya kan, Mas Budius lah sekarang ada satu menu makanan yang buat sehat. Terus saya ikut itu. Apa saya salah kalau saya mau ikut sama-sama sehat? Jadi kalau Indonesia mau sehat, menunya ini dimakan dengan menu yang sama, kenapa nggak kita lanjutkan kan gitu? Perumpamanya kan seperti itu. Jadi jangan alergi terhadap ini karena Pak Jokowi dulu ini jangan kan gitu. Ya, Seolah-olah merah semacam rasa marginal dari Presiden Prabowo. Nah, Kalau iya. selalu yang dikerjakan itu dari arahan atau dari program-program yang sebelumnya sudah dijalankan Pak Jokowi, ada semacam rasa gengsi yang sepertinya itu bukan pribadinya Pak Prabowo, tapi karena bisikan-bisikan ini Pak, menurut dugaan saya. Ya bisa jadi dan itu udah kelihatan kok. Aha. Karena ya saya sorry to say ya kawan-kawan di Gerindra itu juga kan ada bibit-bibit kayak gitu ya kan. Nanti disinggung ini ngamuk semua. Habibur Rahman aja kemarin kan fungsinya di Komisi 3 tapi begitu disentil di Inovasi Jalal dia ngamuk-ngamuk gitu kan. Lo kan di DPR gitu, porsinya kan sudah jelas. Ini kan yang dibicarakan pemerintahan eksekutif kan gitu. Jadi sudah nggak bisa ngambil jarak lagi mereka. Tapi ya karena di DPR itu sendiri kan sekarang karena 83% kan. Jadi mereka menganggap ya mereka yang punya Indonesia ini semuanya suka-suka mereka saja. Kalian salah kalau kayak gitu, salah. Karena anggota DPR, TNI, Polri semua itu sama ASN itu sekitar 7 juta aja. Cuma 3% dari rakyat Indonesia. Masa Indonesia mau diobok-obok dengan orang yang 3%? Nah, salah satu contoh Pak Iyas, ada rasa semacam keberatan dari Pak Prabowo untuk tidak mau menjadi bayang-bayang Pak Jokowi. Itu kan hanya perasaan-perasaan yang sifatnya halusinasi ya kalau menurut saya. Karena misalnya begini, kalau sebenarnya Pak Prabowo ingin pemerintahnya ini berprestasi, disenangi oleh masyarakat, hasil-hasil kerjanya nyata, ya kan? Mestinya Pak Prabowo nggak peduli dengan bisikan-bisikan entah dari orang internal Gerindra atau beberapa tokoh yang ada di kabinet yang dianggap dekat dengan Pak Presiden, mestinya nggak terlalu hirau dengan bisikan-bisikan itu. Ya saya menjadi presiden karena dukungan Pak Jokowi. Jadi jangan Anda memberikan pendapat seolah-olah saya harus menjaga jarak dengan Pak Jokowi. Harusnya kan Pak Presiden kan bisa bicara seperti itu mestinya, ya kan? Ya, Bayangkan itu Pak kan Pak Iyas, awal tahun ya harusnya Pak Jokowi gitu. itu lewat relawan-relawannya sudah meminta untuk mendengungkan pemerintah ini menjadi kuat kalau dicanangkan Presiden Prabowo Gibran itu 2 periode. Sampai hari ini Pak Prabowo nggak pernah tuh berkomentar tentang himbauan atau ajakan dari Pak Jokowi untuk Prabowo Gibran 2 periode. Nah itu kan kalau menurut saya nggak mungkin itu juga datang dari diri Pak Prabowo sendiri. Ini pasti ada para pembisik ya, orang-orang yang mempengaruhi Pak Prabowo untuk jangan Prabowo Gibran 2 periode. Padahal
itu hal-hal yang sangat strategis sebenarnya. Sebenarnya sejak zaman Bu Mega pun saya pernah diskusi dengan Hasto waktu itu ya. Ya. Hasto, Dedi itu pernah diskusi sama saya Deddy sebelum Sitorus pemilu maksudnya, Pak? waktu itu. Ya kan. Jadi mereka itu selalu merasa lebih unggul dari Jokowi. Oh, Itu sebenarnya itu salah. Karena apa? Jokowi itu sudah besar di hati masyarakat. Jadi kalau orang-orang yang menghormati Jokowi itu pasti dihormati masyarakat, gitu kan. Sama juga sekarang Pak Prabowo, jangan gengsi. Kalau dia menghormati Pak Jokowi, bukan harus tunduk 100%, tidak lah ya, tidak seperti itu. Tapi apa yang dibuat Pak Jokowi itu kan bisa di copy paste atau di apalah banyak cara. Ya gayanya itu nggak usah petentang-petenteng terus seolah-olah mau jalan sendiri dengan konsepnya. Wong dijalankan konsep yang ada aja babak belur semua gitu kan. Nah jadi ya itu tadi Mas Budius, takutnya kalau ini didengarkan sama orang-orang yang tidak suka kepada Jokowi dan Gibran. Saya pikir ya banyak di sekeliling Pak Prabowo juga yang pengen bukan Gibran lagi kan gitu untuk 2029. Diganti siapalah, mungkin ada yang kepingin kesana sini dan sebagainya. Mereka nggak ngukur kekuatan pasar akar rumput ini. Kuat banget ini. Jadi saya waktu kami masih bicara bulan 11 dengan Pak Jokowi itu sangat menggebu-gebu bagaimana mempertahankan 2 periode. Ya kan? Tapi apakah kadar itu masih bertahan atau tidak, saya tidak tahu. Saya belum baca di gesturnya Pak Jokowi. Dari pertemuan terakhir masih saya pegang itunya. Tapi nggak tahu kalau ini memanas kayak gini kan kita nggak tahu. Ya makanya kita lihat sama kawan-kawan, saya bilang ya kalau mau dilepas ya kita head on aja sekalian kan gitu. Saya pikir nggak ada masalah juga kalau menurut saya dicoba saja, karena itu nanti kan kalau anak-anak muda ini Gibran atau siapapun yang misalnya masuk masa transformasi, masa transisi, kenapa tidak dicoba anak muda yang maju gitu kan? Ini perlu sebuah tekad yang harus didukung supaya pemerintahan yang terokupasi dengan kondisi-kondisi seperti ini, partai-partai lama yang sudah kayak gitu kelakuannya itu harus dibongkar memang. Jadi itu menurut saya. Seingat saya kalau sikap Pak Jokowi tetap dalam semangat Prabowo Gibran 2 periode, tetapi Pak Jokowi tahu posisi lah istilahnya, artinya tahu posisi. Ya, kita kan nggak bisa juga memaksakan, ya toh. Kalau memang Pak Prabowo nggak berkeinginan bersama Gibran lagi, sikap Pak Jokowi jelas bahasanya, ya nggak ada masalah. Tetapi saya pikir dari 2 tahun berjalan dengan tarik ulur seperti ini antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, memang kita melihat 2 tahun ini memang nggak maksimal kerja-kerja dari pemerintah ini. Nah, kalau dikaitkan dengan usulan saya tempo hari Pak Iyas, supaya misalnya untuk membuang semua keraguan, ada gengsi dan seterusnya dari diri Pak Prabowo, agar secara definitif aja Pak Jokowi sebagai ketua One Team Press itu kan lebih secara formal kan juga lebih kuat jadinya. Sentimen kepada publik juga akan jadi lebih kuat kalau itu bisa menyelamatkan 2 tahun yang dianggap nggak maksimal ini menuju 2027, 2028 sampai 2029 Pak Iyas. Iya, bisa seperti itu Mas Budius. Tapi jangan lupa hal yang lain di luar kepentingan politik. Ini fiskal ini juga ancur-ancuran kan. Karena dari awal Pak Prabowo dilantik kan bicaranya efisiensi dan sebagainya itu. Itu ternyata di satu sisi, ya seperti, sorry to say ya, sekali lagi saya bicara MBK. Itu di satu sisi mau digembar-gemborkan, tapi di sisi yang lain ada ruang kelas roboh, ada gaji guru honor tidak dibayar, sementara dibuat sekolah rakyat dan sebagainya. Ini kan tidak sinkron. Jadi kalau tadi ditarik Mas Budius tentang bagaimana 2 tahun terakhir ini sudah tidak terlalu jangkep, ya memang kesinkronan itu sudah makin tidak ada menurut saya.
Karena pondasi yang dibuat Pak Jokowi itu pondasi kebangsaan. Kenapa Pak Jokowi bicara 2045 itu? Ya kan? Ya Pak Jokowi kan yang mendeklarasikan makan bergizi gratis, tapi cara kerjanya bukan seperti sekarang, itu kan. Ya kan? Programnya kan sama, itu cuma begitu eksekusinya berbeda, ya babak belurnya seperti sekarang ini. Jadi kembali lagi kalau sinkronisasi itu sudah tidak ada, berarti ada hal-hal yang dikesampingkan. Apakah Pak Prabowo tidak paham dengan fundamental program yang dibuat Pak Jokowi itu? Bagaimana progresnya, bagaimana cost-nya dan sebagainya, seperti itu kan. Nah, gangguannya sudah pasti ada karena saya dengar dari kawan-kawan yang di sekitar istana ya, itu juga memang susah dimasukin karena barrier-nya cukup tinggi katanya itu. Katanya seperti itu. Jadi kalau orang Batak kan mungkin ada istilah gini Mas Budius. Kalau kau masih dimaki-maki, berarti duniamu itu masih hidup gitu. Tapi kalau sudah diam orang semua, kiamat kau gitu. Artinya kalau orang sudah tidak mau ngasih masukan, orang sudah cuek saja, lo dapat apa gitu. Karena kita hidup juga dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mana bisa kita hidup sendiri? Coba orang senyum aja kita butuh orang, ya kan? Coba senyum sendiri, ya kan? Itu saja sudah kita tahu. Ya, Kita artinya butuh memang orang. harus ada interaksi ya kan Pak. Iya, Bukan senyum sendiri atau ngomong sendiri, itu udah lain lagi tuh ODGJ jatuhnya. udah. Jadi itu kan tempatnya lain kan gitu. Iya. Kan. Nah Pak Iyas, Ya. hari ini saya kalau nggak salah Presiden itu menggelar rapat kabinet paripurna, ya kan? Hmm. Apakah Pak Prabowo ingin mengevaluasi kabinetnya, ya kan, untuk segera bersiap memasuki tahun ketiga, atau ini saat yang tepat bagi Pak Prabowo untuk mendengungkan atau memberikan semacam sinyalemen kepada anggota kabinetnya, bagi yang tidak perform akan saya ganti. Menurut Pak Iyas kira-kira apa ya yang paling strategis yang disampaikan, atau arahan apa yang paling strategis yang disampaikan Presiden Prabowo kepada anggota kabinetnya untuk mengejar ketertinggalan hampir 2 tahun ini? Saya baru kemarin kan saya baru pulang dari Jakarta. Ya. Dapat ya ini ya apa bocor halus atau apa Bu. Saya dapat bisikan nanti konon tanggal 1 Agustus itu ada kejutan besar gitu. Kejutannya itu yang menyangkut kabinet gitu, seperti itu, ada penggantian dan sebagainya, katanya seperti itu. Tapi sekali lagi ya Mas Budius, kalau penggantian itu cuma mengakomodir kepentingan kawan-kawan dan orang dekat, itu percuma kalau skillnya nggak ada. Sekarang ini seminggu terakhir sorotan orang terhadap Menteri Dodi, Menteri PU itu kan, Iya. itu dibandingkan sama Basuki, ya kayak bumi sama langit. Menteri kayak gitu itu arogansinya luar biasa. Kemarin bocor mau ke Amerika, terus orang ada 180 yang dicopot atau berapa dipindahkan ke Papua dan sebagainya. Terus dia pakai private jet ke Aceh, ke mana? Itu padahal di Aceh itu sedang betuli jembatan yang duitnya dari rakyat gitu. Apa nggak malu orang seperti itu? Tapi kalau kelas-kelas seperti ini, hampir semua menteri Pak Prabowo. Sekarang kita tanya Mas Budius, dari 48 menteri, menteri mana yang bekerja dengan baik sekarang? Ya Mas Bahlil ganteng iya gitu, tapi kan jadi kita hampir rata-rata tidak memarginalkan mereka, tapi cara kerjanya, koordinasinya dan sebagainya. Ini yang pernah saya sampaikan waktu itu kepada salah satu orang-orang di istana. Circle antar menterinya itu juga tidak ada kan. Artinya maksud saya circle itu gini. Menteri Pariwisata itu harusnya link dengan Menteri Perhubungan. Iya kan? Terus Menteri Perindustrian dengan Menteri Perdagangan dengan Balai POM. Dengan Menteri apalagi gitu. Yang kaitannya itu kalau membuat keputusan pasti kena. Menteri Pariwisata, bagaimana memurahkan tiket
untuk bisa pariwisata domestik ini bisa bergerak lebih cepat dan sebagainya. Jangan tiket yang seperti sekarang ini kan gitu. Nah, itu salah satu contoh. Menteri itu sekarang kerja sendiri-sendiri, cari muka sendiri-sendiri sama Pak Prabowo. Jadi bisiin sendiri, lapor sendiri. Dulu ada dadan itu di depan Pak Prabowo motong sapi 19.000 satu hari. Itu uang dia nggak tahu apa, kita motong sapi 3.000 cuma satu hari dia bilang 19.000. Jadi kapasitasnya nggak kuat, orangnya nggak capable, terus Pak Prabowo masih senang dilaporin yang indah-indah ke kupingnya itu. Salah itu, salah banget kalau itu. Saya saja kalau sudah ada orang datang bisik-bisik sama saya sudah langsung curiga. Ya kan? Jadi ya memang kalau kita lihat setahun ini mau diapain, saya nggak tahu. Penggantian orang itu apakah bisa mengejar itu atau tidak. Karena 2 tahun ini waktu yang cukup cepat dan sebenarnya disia-siakan oleh Pak Prabowo. Jadi Mas Budius kan ingat kan? misalnya akan ada reshuffle Agustus nanti, itu juga belum jaminan ya akan ada perbaikan untuk memasuki tahun ketiga menurut Pak Iyas. Nggak ada jaminan. Berarti indikatornya apa untuk ada perbaikan kinerja Ya pemerintah? ya sudah ngerem saja kalau emang nggak bisa dikejar kan gitu. Ya dalam mengejar target kan ada achievement kan. Kalau achievementnya kira-kira sudah di bawah under target, nah dengan target kira-kira apa? Ya kalau kita dulu di perusahaan ada cost reduction, ada apa macam-macam. Jadi supaya dia tidak meledak dalam pembiayaan, dia ditahan karena ada budget, biasanya ada capex kan, ada capex, ada opex. Nah kalau kira-kira capainya 80%, ya dia sesuaikan capex sama opexnya itu kan di dalam perusahaan. Jadi nggak bisa digelontor dengan upah yang sama, tapi hasilnya akan tercapai cuma 80-70%-nya. Seperti itu sebenarnya teorinya seperti itu. Ya, saya membayangkan kalau misalnya memang dilakukan semacam perombakan yang cukup drastis ya di Kabinet Merah Putih ya, dengan KPI yang tentu dimiliki oleh Presiden kepada menteri-menterinya, saya masih menduga masih ada harapan sebenarnya akan ada perbaikan di tahun depan, asal memang ya Pak Prabowo menjalin komunikasi lagi ya dengan baik bersama Pak Jokowi, karena ada unsur Mas Gibran di dalam pemerintahan. Nah, menghilangkan rasa gengsi Pak Prabowo untuk berinteraksi kembali dengan Pak Jokowi ini kan handicap tersendiri Pak Iyas saat ini. Itu gimana Pak? Ya memang itu kan sikap ya. Sikap itu kan nggak bisa dipaksakan, seperti stylenya Pak Prabowo itu kan nggak bisa disakakan. Karena latar belakangnya berbeda dengan Pak Jokowi. Yang satu hidup dengan kemewahan, yang satu hidup dengan kemiskinan. Itu pasti tumbuhnya berbeda Mas Budius kan gitu. Dan itu pasti mempengaruhi untuk gengsi, untuk segala macam agar dianggap lebih pintar dan sebagainya kan seperti itu. Nah, mereka salah melihat Gibran tidak dioptimalkan, itu ya sudah salah sebenarnya kan. Cuma karena posisi wapres dari dulu kan memang seperti itu. Nah, sampai ada istilah ban serap itu kan sebenarnya tidak baik. Quote and quote itu tidak baik menurut saya. Jadi itu harusnya dihilangkan statement itu. Kalau ke depannya harus dihilangkan. Karena wapres itu kan orang yang bisa diandalkan untuk bisa diskusi, kolaborasi, menggantikan posisi-posisi, bukan mengganti posisi presiden, tapi dalam pelaksanaan tugas itu kan bisa dibagi sebenarnya. Saya nggak tahu bagiannya Mas Gibran sekarang apa yang dikasih Pak Prabowo itu. Gitu. Kemarin kan dengar mau pindah ke IKN bulan April yang lalu, tiba-tiba nggak kedengaran lagi tuh. Mau ditaruh di Papua juga nggak jadi. Orang-orang di sana sudah nunggu kapan Gibran datang gitu. Nah, balik lagi. Jadi kalau tadi Mas Budius, harapan sih ada, tapi saya tidak berharap terlalu banyak lagi seperti kemarin pada saat saya memilih Pak Prabowo gitu. Karena dengan pengalaman 2 tahun ini kok rasanya dengan style seperti itu saya harus menurunkan ekspektasi saya gitu, ya kan? Karena ini kan bisa dilihat kalau kita mau bicara, nanti ini akan berubah.
sebenarnya perubahan itu seberapa persen gitu. Walaupun saya selalu mengatakan besok mau kiamat pun kita hari ini harus optimis gitu. Tapi kan harus rasional juga kita gitu kan. Jadi kalau Mas Budius tadi katakan kita masih ada harapan, berharap masih ada harapan, ya ditambah tadi kata Mas Budius bahwa kalau ini komunikasi dengan Pak Jokowi bisa dihidupkan lagi dan sebagainya, saya pikir itu ada baiknya memang. Karena kebuntuan itu ya sekarang bisa terbelah. Kan? Karena pengaruh Pak Jokowi itu masih besar sekali. Jadi orang-orang yang tidak suka sama Jokowi, kalian itu mah menggoblokkan diri saja sebenarnya. Apa yang terjadi di lapangan kan kami yang merasakan, karena kami bukan memuji-muji dengan buta mata, kami ini tidak. Saya selalu melihat secara rasional saja apa yang terjadi. Karena saya nggak punya kepentingan, saya nggak punya partai, nggak punya apa-apa. Saya kepentingan saya mendukung siapa yang baik, begitu saja kan. Jadi begitu saya pikir Mas Budius. Ya, terakhir Pak Iyas, ya. Tadi kan sebagian besar kita lebih melihat kinerja di bidang ekonomi ya, yang memang masih perlu penajaman dan perbaikan di banyak hal. Nah, dalam proses penegakan hukum, hari-hari ini kan juga Pak Prabowo juga lagi-lagi dalam sorotan, ya, dengan kasus tersangkanya Jampitsus Febri Ardiansah ini. Yang sampai sekarang transparansi dari peristiwa itu kan juga banyak hal yang ditutup-tutupi, ya toh? Sampai kemudian penunjukan kuasa hukum atau penasihat hukum dari Febri Ardiansah ke Hotman Paris Hutapea sebagai pengacara kondang, ya kan? Yang kemudian ada unsur seolah-olah Pak Prabowo bantu Febri, ya, dengan mengutus pengacaranya Hotman Paris. Kesimpulan itu bisa ditarik dari pernyataan-pernyataan Hotman Paris sendiri bahwa saya ini 25 tahun adalah pengacaranya Pak Prabowo, ya kan? Itu kan semacam menebalkan persepsi yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa Pak Febri itu yang sekarang berstatus sebagai tersangka dibela oleh presiden. Ini kan lebih ngaco lagi tuh Pak Iyas. Gimana Pak Iyas melihat itu? Jadi dari awal ini kalau kita yang waras itu ngelihat itu memang lucu kan. Jadi dramanya itu drama picisan, drama murahan, bisa ditebak dan sangat menjijikkan menurut saya. Seorang Jampitsus begitu rumahnya digerebek polisi, terlepas itu perang bintang atau apa, itu urusan kalian gitu. Tapi itu nyata-nyata kan, ada barang 74 kilo emas, ada uang ratusan miliar. Terus tiba-tiba dibilang rumah itu itu rumah sewaan untuk Yayasan Pendidikan Islam. Terus tiba-tiba nongol kawannya yang satu alumni di Jambi, Don Rito ya. Nah, itu ditangkap menjadi tersangka. Terus kemarin waktu di Bocor Halus juga disampaikan ada 7 pengusaha yang bakal dijadikan diminta tolong menjadi pemilik barang-barang itu. Yang lebih vulgar kan tadi pagi saya baca itu ternyata ada namanya Boy Thohir sama Aji Sam kan. Ya. Yang konon katanya menolak dengan itu. Masa ya itu perbuatan konyol kalau benar menurut saya. Nah, persoalan yang sangat menohok dan merusak citra seorang presiden adalah nongolnya Hotman Paris. Jadi karena dengan petentang-petentengnya dia itu malah porak-porandakan, merusak citra Pak Prabowo. Karena dianggap dia diutus, dia sebagai pengacara presiden, terus dia belain Febri, dan statementnya kemarin itu bahwa perkaranya Febri itu ditersangkakan itu dengan paksaan gitu kan. Loh, saya tanya kemarin itu, kalau ada 74 kilo emas, ada duit ratusan miliar, itu siapa yang maksa disimpan di sana kan gitu. Itu uang siapa, itu dari mana dan sebagainya itu kan. Ini kan barang bukti. Jangan Hotman Paris mentang-mentang pengacara kondang terus dia juga mau merubah image yang barang bangke itu dijadikan dijadikan barang wangi gitu kan. Nggak bisa kayak gitu. Kita ini sudah terbuka
ya, ada medsos, ada macam-macam. Nah, terus dia bilang Jampitsus itu kan kesayangannya presiden katanya gitu kan. Ada statement seperti itu Ya kan? ada, Ada kan itu? Ya. Terus ada. dia anggap Jampitsus itu sekarang tangan kanannya presiden untuk memberantas korupsi. Pertanyaannya, bahwa sekarang Jampitsus itu sendiri ada ketahuan pegang barang haram gitu kan. Kita belum mengatakan dia koruptor lah ya, tapi ada barang bukti di rumah dia itu. Nah, yang lucu kan penentuan status dia kan. Ditersangkakan polisi, dibalikin kejaksaan jadi saksi, 2 jam kemudian jadi tersangka lagi. Ini penegakan hukum yang mau seperti apa yang mau diterapkan di negara ini? Ini kan presiden, makanya dari kemarin saya bilang Pak Prabowo kok nggak hadir pidato ini. Harusnya Bapak pidato kan bahwa ini A, B, C dengan dikasih. Karena ini berkorelasi dengan program pemberantasan korupsi. Nah, ini kan lucu kalau kayak gitu. Kalau Pak Prabowo membela Febri, berarti dia membela koruptor kan? Kan kontraproduktif sama apa yang dikatakan sama program-program teriak-teriak sama koruptor. Kalau Pak Prabowo sendiri sekarang belain koruptor kan gitu. Ya belum koruptor, Febri, calon koruptor gitu. Apa nggak tahu saya istilahnya itu. Jadi itu yang saya pikir apa ya, ya menyesatkan. Ya. Jadi sekarang makanya masyarakat ini sudah tidak, hampir semua yang saya jumpain nganggap pemerintah ini sudah nggak ada gunanya kata orang itu. Apalagi pajak dikejar-kejar, kemarin Babinsa katanya mau dikerahkan. Apa urusan Babinsa sama pajak? Kenapa nggak dibuat sistem yang lebih baik dan sebagainya? Jangan buat laporan pajak ada 4 sampai 10 lembar. Siapa yang mau? Capek orang mau bayar pajak itu kalau bayarnya 100.000, laporannya 4-5 lembar. Jadi duduk dulu lah gitu. Nah, jadi balik lagi kepada apa yang dilakukan Hotman Paris dan Pak Prabowo itu sebuah kesalahan, itu blunder ya, saya pikir ya udah nggak bisa dibilang Ya, apa itu ya. dalam 2 atau 3 kali materi saya di ruang konsensus Pak Iyas, saya selalu mencoba mengetengahkan praduga asas praduga tak bersalah, ya kan? Iya. Di mana saya mengatakan jika seorang Jampitsus Febri yang mengerti hukum, yang dijadikan sebagai tangan kanan dalam pemberantasan korupsi karena posisi Jampitsus kan begitu. Nah, kalau memang dia merasa tidak bersalah, dia dikriminalisasi oleh kepolisian anggap begitu, dia harusnya melawan dong. Nah, saya membayangkan hari ini Pak Iyas, dia mendaftarkan gugatan pra peradilan gitu loh. Tetapi hingga sore ini saya tidak mendengar Febri Ardiansah melakukan pra peradilan atas status tersangkanya. Nah, akhirnya jangan-jangan memang Febri ini bersalah karena dia tidak menggunakan haknya untuk membela diri ya, untuk melakukan pra peradilan. Kenapa saya masih mencoba berprasangka baik kepada Febri? Karena dia merasa dia dikriminalisasi. Seperti kasus Pak Budi Gunawan ya, tahun 2000 berapa tuh kemarin, pada saat beliau sudah disetujui untuk menjadi Kapolri, tetapi tiba-tiba ditersangkakan oleh KPK, kan begitu. Pak Budi Gunawan nggak lama-lama langsung prapit, ya kan? Diprapit tidak terbukti yang disangkakan oleh KPK, bebas. Artinya apa? Kalau seorang Pak Budi Gunawan saja yakin dia tidak bersalah, dia lakukan pra peradilan. Nah, begitu juga ketika Febri Ardiansah merasa yakin dia dikriminalisasi karena dia katanya mau dipromosikan menjadi jaksa agung, dia kenapa nggak prapit hari ini? Kan begitu Pak Iyas? Iya, kan ada saluran hukum. Iya betul, tapi dia nggak manfaatkan. Jadi jangan dibantah dengan drama gitu. Jangan dibantuin dengan presiden, dibantuin Hotman Paris, itu tidak menyelesaikan status hukumnya kan gitu. Karena ada saluran hukum itu yang Mas Budius bilang tadi, ya pra peradilan. Iya, Dari situ kalau dia tidak terbukti tidak bersalah ya selesai gitu. betul. Tapi ini kan kemarin kan yang dari bocor halus sudah disebut ada pertemuan antara Pak Safri, Jaksa Agung dan Febri sendiri.
yang konon katanya minta jangan jadi tersangka, tapi bersedia mundur, terus minta barang-barang itu diatasnamakan orang lain dan sebagainya. Itu kan sebuah rekayasa yang saya pikir ya konyol. Tapi kan itu tidak terus karena dia jadi tersangka. Cuma sampai sekarang kan dia tersangkanya ini kemana orangnya gitu kan. Iya, walaupun kita Ya, tidak orangnya- bisa juga membenarkan cerita dari bocor alus itu, tetapi setidaknya sampai hari ini pun tidak ada bantahan kan Pak, ya kan dari podcast iya. bocor alus itu kan tidak ada bantahan dari pihak-pihak yang disebut namanya. Nah publik bisa aja berasumsi kalau tidak ada bantahan berarti benar kan gitu. Iya dong, iya. Apapun yang dikatakan bocor halus atau siapapun rumor-rumor itu kan harus dibantah. Kalau itu tidak benar, ini faktanya gitu. Tapi bantahnya ya jangan asal bantah, jangan kipas angin 11 juta terus dibilang itu ada harganya di Shopee gitu, ya kan? Wong itu harganya lebih mahal dari AC itu kan. Berarti ini makin memperburuk persepsi publik terhadap Presiden Prabowo, di samping tadi bagaimana secara ekonomi ya Pak Prabowo tidak dirasakan benar-benar memperingan beban hidup masyarakat, ditambah dengan bagaimana proses di dalam pemberantasan korupsi juga tanda kutip Pak ya ada tidak transparansi di dalam hal penegakan hukum. Ini kan semakin membuat nilai Pak Prabowo, tadi kan Pak Yas memberi nilai 3 ya kan. Jangan-jangan terdiskon lagi menjadi 2,9 ini Pak. Iya, kalau saya ditanya ya itu nilai saya gitu. Kalau saya kan dari track recordnya, dari progresnya kan begitu kan. Apa yang kita bilang berhasil sekarang ini? Pemberantasan korupsi, yang berantas ketangkap jadi kayak gitu kan. Jadi susah kita ngomongnya Mas Budius. Nah ini citra ini ya sudah pasti berimbas ke situ. Kan semua kan apa ya? Kemarin ada quote bagus ya saya baca itu. Saya sudah sampaikan minggu lalu itu. Jadi kalau apa ya, jabatan itu kan cuma bisa menjaga kelanggengan meja kerja sama status kan. Tapi dia tidak bisa mengcover keburukan akhlak seorang pemimpin. Jadi kalau jabatan itu cuma bisa untuk mengapain presiden, terus ya dia mungkin bisa melegitimate karena itu terpilih terus menjaga kursi presiden gitu kan, status dia sebagai presiden. Tapi hal-hal buruk yang dilakukannya tidak bisa di-cover dengan jabatan itu. Itu dia. Jadi itu kebanyakan sekarang terjadi seperti itu di kita. Kapolri, siapa sajalah gitu. Itu sama. Jadi seolah-olah jabatan itu sesuatu untuk mereka berlindung gitu. Padahal kalau itu buruk ya hasilnya buruk. Nggak bisa di-cover dengan itu. Itu bisa didefinisikan sebagai bagian dari abuse of power loh Pak. Penyalahgunaan kekuasaan ya kan. Ya, keadaannya kan kayak gitu. Makanya Pak Prabowo itu saya sudah bilang berapa kali, jangan reaktif terus menyerang kepada pengkritik. Mereka ngasih masukan bagus kok. Dengan cara apa itu satu hal lah ya. Ada yang kasar, ada yang lembut, ada yang pakai data, ada yang ikut-ikutan. Tapi itu kan harus didengarkan. Ya kan, harus didengarkan, bisa dipilah gitu, nanti baru dianalisa mana yang mau dipakai gitu kan. Kan di pemerintah ada BPS, ada macam-macam, masa reaktif kayak gitu. Orang bilang beras mahal, suruh nanam sendiri kan gitu. Kan nggak kayak gitu jawabannya. Baik Pak Yas, kita sudah berdiskusi hampir 1 jam lebih. Sebagai closing statement Pak Yas, tentang apa yang sudah berjalan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kira-kira yang paling strategis dan fundament apa yang mesti dikerjakan oleh Pak Presiden menjelang masuk ke tahun ketiga nih Pak? Saya berharap ya, karena untuk menghilangkan korupsi itu tidak serta-merta bisa dilakukan dalam 1-2 tahun atau 5 tahun atau 1 periode jabatan presiden, karena di Cina saja yang model tembak kepala pun itu masih ada orang korupsi gitu.
Tapi paling tidak kalau kita mau niat punya rem gitu untuk memperkecil itu, ya salah satunya undang-undang perampasan aset itu harus disahkan. Jangan cuma dibicarakan terus sudah 2 tahun, belum lagi zaman Pak Jokowi 10 tahun. Ya cuma ya memang kita tahu karena orang-orang yang membuat itu juga terlibat di situ kan gitu. Kebanyakan kan seperti itu. Saya kemarin dibicara sama kawan-kawan selama undang-undang partai nggak berubah, ya memang kondisinya akan seperti ini. Karena dengan modal yang mahal, mereka akan mengambil rezeki dari putaran APBN kan begitu kan. Jadi korupsi itu kan yang dihajar itu APBN kan. Ya. APBN sama BUMN gitu. Makanya saya bilang Pak Prabowo itu ngerem saja BUMN itu bisa dapat 1.000 triliun. Karena bocornya PLN, Pertamina dan sebagainya. Jadi itu saja yang bisa membuat masyarakat ini sedikit terobati lah ya. Sambil yang lain-lain juga direm. AMBG itu direview, KDMP itu direview untuk diletakkan, dijadiin kayak proyek percontohan dulu supaya nanti bisa ditiru, bisa di copy paste dan sebagainya. Nggak bisa langsung 80.000 gitu, bukan soal jumlahnya, manfaatnya ada nggak gitu. Jadi sekali lagi yang saya garis bawahi, yang harus dibereskan pertama itu adalah satu, undang-undang perampasan aset koruptor. Baik. Itu Pak Mas Budius ya. Terima kasih Pak Iyas Subiakto atas diskusinya, dan saya pikir memang untuk memperbaiki dan mengisi sisa 3 tahun pemerintah ini berjalan, satu memang semuanya harus direview ulang ya, baik kebijakan ekonomi, kemudian bagaimana realisasi dan implementasi dari program pemberantasan korupsi, dan yang tidak kalah penting adalah Pak Prabowo juga harus jangan lagi ada rasa gengsi atau rasa nggak enak, rasa nggak nyaman ketika harus berkoordinasi dengan Pak Jokowi. Ya, hilangkan itu karena ini adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, ya, kepentingan nasional. Kalau di dalam persoalan politik nasional ada rasa yang membuat Pak Prabowo merasa nggak nyaman kalau masih dikaitkan, wah Pak Prabowo ini masih dihantui oleh kekuasaannya Pak Jokowi. Harusnya Pak Presiden nggak terjebak di situ ya, Pak Iyas ya? Ya harusnya tidak seperti itu, karena Pak Jokowi itu nggak punya rasa untuk menyerakahi jabatan lah. Betul. Orangnya kan kita tahu tawadu. Ya saya sampai sekarang masih menganggap beliau lah satu-satunya negarawan yang bisa menjadi contoh gitu. Jadi nggak usah takut sama dia nggak geragas orangnya. Ya. Itu kata kunci, Pak Prabowo nggak usah takut ya. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan masyarakat umum ya, tidak ada salahnya ya berkoordinasi dengan Pak Jokowi. Masih ada 3 tahun, yang sepatutnya dengan 3 tahun berkoordinasi dengan Pak Jokowi. Sesuatu yang kurang maksimal 2 tahun, 3 tahun bisa maksimal, kan begitu. Terima kasih atas perhatian Anda. Orang yang bisa diajak terima kasih diskusi sekali lagi. Kita bertemu lagi di ruang konsensus Mas berikutnya. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat Pak Iyas. Sampai ketemu di Jakarta ya Pak. Oke. Sip. Baik. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.